Halo sahabat PU, bertemu lagi dengan kita Teddy Dan dan Syafri. di Pod 5 obrolan santai bersama kelompok 5. Kelompok 5 ini adalah peserta Latsar CPNS Bapek 8 Makassar yang tergabung dalam kelas B. Di sini sudah hadir wanita-wanita tangguh nih di tengah kita. Siapa aja, Sabri? Siapa aja nih? Yuk mulai kenalan yuk. Oke, halo teman-teman semua. Nama aku Samsa dari Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi nih. Halo Kak Salsa. Halo, halo. Oke, salam kenal semuanya. Selamat siang. Perkenalkan aku Sarah dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Halo Kak Sarah. Halo Mbak Sarah. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Silvi dari Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Halo Kak Selvi. Halo semuanya, nama aku Zuraida Rahmita dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Halo juga Kak Sura. Halo semuanya, aku Ulan Safitri dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi di JBK juga. Halo Kak Wulan. Oke, kita tadi udah bicara nih, udah kenalan-kenalan juga sama teman-teman dari kelompok 5. Dan kita nih sedang lacar ya Mas Teddy ya? Iya benar. Gimana lacarnya lancar Mas Teddy? Alhamdulillah sejauh ini lancar sih Alhamdulillah. dan happy seharusnya. Happy ya. Iya. Karena tadi tuh di sinkron itu kami belajar mengenai isu-isu strategis yang ada di Indonesia. Nah, di pembelajaran itu dijelaskan juga kalau kita sebagai ASN itu harus peka ya Mas Teddy ya, harus peka terhadap isu-isu yang ada di masa sekarang ini. Nah, terkait materi tadi, kita akan ngobrolin nih kira-kira isu-isu apa sih yang lagi hangat-hangatnya di Indonesia gitu. Jadi selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas kasus-kasus atau hot issue yang ada di Indonesia. Ya, kasus atau isu-isu yang kita bahas sekarang yang lagi hangat-hangatnya nih kayak seperti bebas bersyaratnya pelaku korupsi IKTP tuh Setia Novanto lagi hangat kan ya. Iya, hangat banget itu Mas Teddy. Dan ada lagi tuh izin tambang nikel di Raja Ampat nih. Mau kita Waduh. kulik-kulik lagi nih, ya enggak? Iya, boleh tuh. Mungkin yang baru baru kemarin ya, itu Yang apa soal tuh? tunjangan anggota DPR yang katanya Oh iya sampai iya. 100 juta tuh per Iya, bulan. 100 juta ya, benar. Iya. Banyak banget itu. Dan ada juga nih keresahan masyarakat tentang pemblokiran rekening tuh oleh PPATK. Banyak banget Mas Teddy. Mungkin itu jadi cerminan kita bersama aja ya ke depannya untuk bisa menghadapi isu-isu yang ada. Untuk mempersingkat waktu ya, untuk pertemuan isu pertama ya kali ini kita bahas dulu nih yang lagi hangat, yaitu bebas bersyaratnya pelaku korupsi IKTP Setia Novanto. Oke, jadi ini langsung aja ya dibahas yang kasus isu hangatnya terkait Setia Novanto yang bebas bersyarat. Jadi seperti yang kita ketahui, Setia Novanto sebelumnya ini kan terjerat kasus korupsi proyek EKTP. Nah, ini nih salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, yang mana tahun 2025 ini beliau ini resmi bebas bersyarat. Sebagai seorang ASN muda, saya ngerasa bahwa kasus bebas bersyaratnya Setia Novanto ini merupakan tantangan besar nih bagi bangsa kita dalam memberantas korupsi. Masa ketika seorang koruptor kelas kakap bisa mendapatkan bebas bersyarat, wajar nggak sih kalau halayak itu mempertanyakan apakah keadilan benar-benar ditegakkan, apakah hukuman udah cukup memberi efek jerak. Secara pribadi sih saya pasti ada rasa kecewa ya, karena kan korupsi nggak cuma sekedar pencurian uang negara, tapi juga merampas hak rakyat
untuk mendapatkan pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang baik, dan juga infrastruktur yang memadai. Bayangin aja nih, kerugian negara triliunan rupiah dari kasus EKTP ini bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi gara-gara dikorupsi, jadinya kesempatan itu hilang gitu aja. Sebagai ASN, kasus ini tuh jadi alarm kalau kita tuh nggak boleh terlena atau bahkan terbiasa dengan berita korupsi. Justru kita harus belajar bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas. Integritas itu bukan hanya soal menolak amplop atau gratifikasi, tapi juga soal keberanian nih jaga prinsip meskipun mungkin ya banyak tekanan atau banyak juga godaan. Saya yakin kalau generasi muda ASN bersama-sama menolak praktik korupsi sejak dini, maka lambat laun kita bisa membangun birokrasi yang lebih bersih dan Indonesia yang lebih berkeadilan gitu aja sih. Terima kasih. Oke, itu tadi pendapatnya dari Kak Silvi ya. Tadi saya sempat baca juga sih di apa namanya di berita di Kompas ya. Itu kalau dari kasusnya itu awalnya divonis dari 15 tahun, tapi hanya perlu menjalani 12,5 tahun hukuman saja. Padahal korupsinya bisa mencapai 2,3 triliun. Itu sangat miris sekali sih kita sebagai generasi muda dengan melihat kasus tersebut sangat-sangat miris sekali sih. Oke, kita lanjut lagi ya ke hot issue yang selanjutnya yang lagi panas-panasnya ada dari anggota DPR yang eh, pendapatan resminya itu sampai 100 juta. Ini saya lihat Wow, dari linknya apa berita BBC Indonesia itu nominalnya segitu itu Mas Teddy. Banyak banget itu Mas Teddy. banyak banget ya. Kalau dibeliin kerupuk berapa banyak ya? Waduh, satu PU mungkin ya Mas Teddy. Mungkin deh. Oke. Coba aku mau nanya deh mungkin ke Mbak Wulan. Halo Mbak Wulan. Gimana pendapatnya Mbak Wulan tentang berita Halo, itu? halo. Nah, soal yang kabarnya ya, kenaikan gaji anggota DPR, ini sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar ya. Apalagi kan ada informasi yang tertera pada portal berita online, itu nominal saat ini tuh naik 2 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan saat ini pemerintah itu gencar-gencarnya mengkampanyekan efisiensi anggaran. Nah, jangan lihat dari situ dulu deh. Dilihat dari realita di lapangan, kita masih melihat banyak guru, terutama guru honorer yang gajinya itu jauh dari kata layak. Padahal mereka itu ujung tombak pendidikan bangsa. Ironis, profesi yang seharusnya kita junjung tinggi justru masih berjuang, sementara wakil rakyat yang hanya mungkin duduk terus bikin undang-undang rapat lagi, itu justru punya tunjangan yang tinggi banget hingga puluhan juta. Selain itu ada soal kemiskinan ya dan kesenjangan pendapatan yang masih nyata di masyarakat. Banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi berita-berita yang marak justru malah anggota DPR ini semakin dienakkan gitu. Kalau kita lihat kinerja DPR yang selama ini ya, mereka kan cenderung berulang gitu ya pekerjaannya, kayak cuma pas undang-undang, rapat, habis itu pengawasan. Apakah kerjaan mereka itu sepadan dengan pendapatan mereka yang fantastis? Sehingga kenaikan pendapat ini sebenarnya itu bisa saja diterima masyarakat kalau kinerja mereka baik, kalau kebijakan-kebijakan yang mereka sampaikan atau mereka buat itu mampu menurunkan angka pengangguran, membuka lapangan pekerjaan baru, bahkan memperjuangkan kesejahteraan profesi yang penting seperti guru, tenaga kesehatan, dan buruh, mungkin masyarakat masih bisa menerima. Nah, isu kenaikan gaji DPR ini itu membuat publik sulit untuk mempercayai lagi DPR itu. Jadi mereka kayak merasa kecewa gitu. Jadi saya ingin menegaskan bahwa legitimasi dan kepercayaan masyarakat pada DPR itu dibangun bukan dari besarnya gaji atau fasilitas, melainkan dari seberapa nyata kontribusi mereka terhadap perbaikan bangsa. Ketika rakyat dan badan pemerintahan yang lain diminta untuk berhemat,
mereka justru dikasih eh, dikasih apa namanya itu, dikasih keenakan Kasih pendapatan kenaikan ya yang gaji. lebih gede ya. Betul. Jadi itu sepertinya kurang pantas sebagai teladan, sebagai wakil rakyat seperti itu. Terima kasih. Iya, betul sekali Mbak Wulan. Harusnya teladan itu harus memberikan contoh yang baik juga ya. Oke, terus gimana lagi Mas Tadi? Lanjut lagi Mas Tadi untuk kasus selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya nih, yang lagi rame kemarin ya di sosmed, yaitu izin tambang nikel di Raja Ampat yang bikin Waduh. lingkungan jadi apa namanya? Jadi rusak ya? Jadi rusak benar. Udah Soalnya pernah Raja Ampat ke kawasan iya, wisata ya. iya. Udah pernah Mas Tadi ke Raja Ampat? Cita-citanya mau ke sana sih sebenarnya. Iya. Saya juga pengen ke sana nih. Masa udah rusak duluan sama ini? Iya, makanya jangan sampai lah ya. Iya, jangan sampai deh. Coba tanya Mas Tadi, tanya siapa Mas Tadi? Mungkin ke Pendapatnya. Mbak Salsa ya. Boleh menanggapi. Oke, halo semuanya. Terima kasih Mas Teddy dan Mas Halo. Syafri. Iya. Oke, jadi emang benar sih ya, akhir-akhir ini, belakangan kemarin emang sempat ada perbincangan ya mengenai polemik izin tambang nikel di Raja Ampat. Karena seperti yang kita tahu nih, Raja Ampat itu emang dikenal nih nggak cuma di negara kita, tapi juga sampai luar negeri. Mereka tahu kalau Raja Ampat ini sebagai kawasan konservasi dengan laut yang sangat-sangat luar biasa indah dan juga keanekaragaman hayati yang luar biasa banget lah kayak gitu. Namun tiba-tiba beberapa waktu lalu kita dikejutkan gitu dengan adanya isu nih diizinkannya tambang nikel di wilayah ini. Sampai akhirnya Bapak Menteri kita yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, beliau menegaskan kalau misalnya pemerintah itu akan mengevaluasi ulang terhadap seluruh izin tambang nikel yang ada, baik yang dikelola oleh BUMN maupun sebagai swasta. Beliau juga menekankan bahwa kebijakan yang diambil itu harus dipandang bukan hanya dari sisi ekonomi aja, tapi juga harus menghormati status otonomi khusus Papua Barat Daya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, Papua Barat Daya itu sebuah daerah yang dia memiliki sifat otonomi khusus gitu, dan kearifan lokal masyarakat di Raja Ampat itu sendiri. Jadi kalau misalnya aku lihat konflik ini itu merujuk kepada adanya konflik kepentingan ya, mas-mas semua dan teman-teman. Kalau misalnya kita analisis lebih lanjut nih, ada tarik menarik kepentingan yang kompleks dari polemik ini. Jadi kalau misalnya kita bisa ringkas, jadi yang pertama itu ada ekonomi versus lingkungan. Jadi di satu sisi ada dorongan eksploitasi nikel untuk kebutuhan energi baru terbarukan, karena kalau kita tahu nikel itu merupakan salah satu bahan baku dari baterai kendaraan listrik. Namun di sisi lain ada juga nih kepentingan untuk tidak merusak lingkungan itu sendiri, karena kalau teman-teman tahu kalau misalnya udah ada proyek tambang pasti ya mungkin 50% ke atas bakal rusak lingkungan yang ada di situ. Lalu yang kedua adalah pusat versus daerah. Jadi ketika pemerintah pusat memiliki kewenangan atas investasi dan izin usaha, tapi daerah atau masyarakat itu mereka juga berhak gitu untuk menjaga tanah ulayat serta ekosistem mereka dari dampak dari pertambangan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada swasta versus publik. Jadi kalau misalnya perusahaan tentu melihat banyaknya peluang besar dari bisnis-bisnis tambang, namun kita sebagai masyarakat khususnya warga Raja Ampat sendiri justru khawatir bahkan kehilangan sumber penghidupan dari pariwisata mereka, perikanan dan budaya lokal yang selama ini menjadi tumpuan mereka gitu. Dari kasus ini kita bisa sama-sama belajar bahwa konflik kepentingan itu bukan sekadar teori teman-teman. Jadi ada di sekitar kita. Nah, kita nih sebagai para calon ASN juga harus punya kepekaan untuk menimbang setiap kebijakan dengan adil dan seimbang. Nggak cuman kita hanya melihat dari angka ekonomi, tapi juga harus memperhatikan dampak sosial, dampak budaya, dan juga dampak lingkungan. Jadi integritas dan transparansi itu menjadi kunci agar nanti keputusan yang kita ambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak aja, tapi benar-benar mencerminkan kepentingan bangsa. Khususnya Raja Ampat ini menjadi pengingat bahwa kita para calon ASN harus bisa berdiri di tengah-tengah, menjadi penyeimbang sekaligus juga menjaga nilai keadilan kayak gitu.
Oke, terima kasih Mbak Salsa tanggapannya. Benar sekali sih Mbak Salsa. Izin tambang itu harus benar-benar dikaji lagi ya untuk masalah lingkungan, Iya, benar banget. masalah konflik terhadap penduduk lokal. Ya, benar-benar Mas, betul. Gimana Mas Sofri? Iya, itu emang bener-bener masuk ke konflik kepentingan sih ya Mas, antara kita juga perlu eksploitasi nikel, tapi kita juga perlu melestarikan alam juga. Ya, Isu seperti apa itulah. lagi Mas Sofri? Oke, selanjutnya ini ada ini Mas. Tadi dari BNN. Saya lihat beritanya itu di bnn.go.id. Itu Apa ada 2 tuh? ton sabu disita Mas tadi. 2 ton. Wah, itu mobil aja nggak sampai 1 ton. Ini sabu sampai 1 ton. Ini yang berhasil meringkus itu BNN RI, Polda Kepri, Bea dan Cukai, dan TNI AL. Mereka berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu terbesar sepanjang sejarah. Nah, cukup wow sekalian Mas tadi ya. Wow sekali dong. Wow, bahaya Coba deh. sekali. Iya, bahaya. Kita tanya ke Mbak Sarah. Iya. Halo Mbak Sarah, gimana nih pendapatnya? Iya, halo semuanya. Selamat siang Halo. semuanya. Jadi saya izin berpendapat mengenai peredaran narkoba. Yang kita ketahui juga di era modern ini peredaran narkoba di Indonesia itu semakin canggih ya. Para sindikatnya itu juga memanfaatkan tren di kalangan anak muda. Salah satunya itu juga adalah vape ya. Mereka mencampurkan seperti narkoba cair, mungkin seperti sabu dan juga tembakau gorila itu ke dalam liquid vape. Dan itu juga menjadi salah satu bukti nyata seberapa besar ancaman narkoba di Indonesia itu sendiri. Dan yang sudah disebutkan oleh Mas Syafri dan juga Mas Teddy sebelumnya bahwa memang baru-baru ini di Mei lalu BNN berhasil menggagalkan penyeludupan sabu dalam jumlah yang fantastis sekali ya 2 ton di wilayah Kepulauan Riau. Operasi ini juga mengikuti dari kerjasama antar lembaga yang menunjukkan betapa masifnya sindikat narkoba internasional yang menjadikan Indonesia sebagai pasar dan jalur transitnya itu sendiri. Bayangkan saja jika sabu sebanyak 2 ton tersebut berhasil lolos. Kayak berapa banyak yang bisa menjadi korban, berapa banyak warga yang hancur, dan berapa banyak potensi generasi muda yang hilang karena hal tersebut. Ini juga menjadi pengingat keras bahwa Indonesia ini berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah pun sebenarnya juga sudah mencoba beberapa hal ya, berbagai hal untuk menanggulangi narkoba ini sendiri. Seperti memperkuat benteng pertahanan yang menjadi pertahanan pertama yaitu mengedukasi masyarakat, terutama anak muda tentang bahaya narkoba. Kemudian dengan memperkuat sistem regulasi, Indonesia juga serta kerjasama lintas negara yang juga terus diperkuat di berbagai batas negara agar hal ini berguna untuk menangkal barang yang masuk ataupun keluar dari Indonesia. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting, narkoba itu sering menyerang individu ya. Jadi kita sebagai makhluk sosial, penanggulannya itu dengan cara membangun komunikasi yang terbuka. Bisa dimulai dari lingkungan sekitar, orang-orang sekitar, orang rumah, serta memberikan pengawasan yang positif kepada orang-orang sekitar. Jadi menurut saya seperti itulah tantangan nyata narkoba di Indonesia, tetapi dengan kesadaran kerjasama dan aksi nyata dari masyarakat Indonesia yang aktif, pasti kita akan bisa melindungi masa depan Indonesia. Jadi ini adalah pertempuran yang harus kita menangkan bersama. Seperti itu Mas Syafri dan Mas Teddy. Oke, jadi semoga menang ya Mbak Sarah ya. Semoga. Semoga, karena Harus memang menang dong. harus menang. Karena narkoba ya sampai sekarang memang masih menjadi tantangan yang strategis bagi Indonesia. Bahkan di masa mendatang juga akan selalu menjadi tantangan dan menjadi lawan kita bersama. Jangan sampai generasi-generasi muda nih terpapar sama narkoba. Iya, jangan sampai deh. Ya udah, next Mas tadi silakan Oke. lanjut kasusnya. Isu selanjutnya adalah ini nih,
di masyarakat nih lagi panas-panasnya, Kenapa yaitu tuh? tentang pemblokiran rekening nih oleh PPATK. Waduh, Rekening saya aman nggak ya? nggak tahu Gitu. ya. Nah itu coba kita tanya-tanya dulu ya ke Mbak Zura. Oke, makasih Mas Dedi, Mas Syafri. Halo, selamat siang semuanya. Um, Pertama cek semua rekeningnya yang ada jadi blokir nggak? Blokir nggak Mas Syafri? Alhamdulillah enggak sih, kan Alhamdulillah masih enggak ya. sering kepake ya. Oh iya, alhamdulillah. Jadi terkait ini yang hot dari 2 bulan belakang, dari bulan Mei sampai dengan Juli ya, itu terkait pemblokiran massal rekening dari masyarakat ya. Nah, itu apa sih sebenarnya ujung ininya, ujung benangnya tuh kenapa sampai PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengambil langkah tersebut. Nah, jadi sebenarnya itu sumber asal masalahnya adalah judi online. Nah, banyak banget nih rekening masyarakat tuh yang masyarakat di luar sana dia menggunakan rekeningnya itu untuk transaksi judi online untuk top up deposit atau juga digunakan untuk Rekber. Rekber itu rekening bersama, jadi diperjualbelikan untuk tujuan transaksi ilegal, sehingga sementara itu rekening yang melakukan transaksi ilegal tersebut tuh jumlahnya banyak, hampir jutaan. Kenapa saya pilih tema ini? Karena sebelumnya saya juga kerja di perbankan. Nah, ngurusin rekening itu. Kalau dulu sebelum PPATK ngambil langkah ini, sebenarnya di perbankan sendiri sudah ada program namanya kartu PPT, yaitu anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Jadi setiap bank itu ada ketentuan dari PPATK. Nanti dari PPATK ngasih kita daftar nama-nama rekening yang dicurigai berkaitan dengan judi online, lalu kita laporkan. Jadi nggak langsung PPATK-nya yang mengambil alih, tapi kita dari pihak banknya dulu, kita melaporkan ke PPATK baru diblokir. Nah, masalah yang kemarin itu masif secara massal sehingga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Padahal ada beberapa masyarakat yang dananya rekeningnya tuh nggak digunakan untuk transaksi ilegal, tapi tiba-tiba diblokir. Nah, itu yang jadi masalah. Dari sisi positifnya sebenarnya kan mengapa PPATK ngambil itu pertama karena untuk mengurangi transaksi ilegal seperti judi online, memutus rantai itu sebenarnya pada intinya. Tapi langkahnya emang tiba-tiba. Eh, Makanya waktu kemarin tuh peluncuran program mentoring berbasis resiko dibuka oleh PPATK ini untuk menganalisa dan melihat statistik dari transaksi judi online itu. Nah, kalau menurut saya pribadi sih, sebenarnya tuh dari segi kebaikannya baik, mungkin beberapa rekening yang benar-benar digunakan untuk transaksi ilegal itu kena. Cuma kesalahannya mungkin PPATK nggak berkoordinasi dengan banknya. Karena itu kan pasti bank swasta maupun bank BUMN semuanya kena kan ketentuan tersebut. Seharusnya menurut saya dari isu itu harusnya menggunakan cara yang seperti biasanya, yang lamanya itu seperti saya tadi jelaskan sebelumnya, dari bank melaporkan tindakan transaksi keuangan yang mencurigakan atau tindak pidana pencucian uang ke bank sehingga ke PPATK, sehingga PPATK baru blokir. Nah, kemarin itu tiba-tiba langsung semuanya diblokir gitu, semuanya kena. Dari sisi positifnya mungkin memang sebagian kena, tapi sisi negatifnya seluruh masyarakat jadi ikut berdampak karena itu blokirnya masif. Dan ke depannya PPATK bisa bekerja sama lagi, lebih baik lagi dengan bank, perbankan, dan juga otoritas jasa keuangan selaku yang mengawasi seluruh perbankan. Karena itu memang sulit juga sih, dan juga campur tangan pemerintah dalam membasmi situs-situs judi online. Sebenarnya ya, garis besarnya itu di situ, di judi online-nya. Kalau judi online itu tidak semasif itu, mungkin kejadian kemarin tidak akan terjadi sih. Oke, jadi sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya ya, Mbak Surya. Iya, tadi Mm-mm, eh iya.
Bagus Tapi kan, sebenarnya programnya ya, iya, tapi karena karena tujuannya, iya iya. Cuma tetap Terus kasihan juga ini bagi yang sih ini. juga yang nggak berdampak karena itu kan kontennya dia 3 bulan ya, 3 bulan dorman atau Ya, pasif rekening pasif yang tidak ada transaksi yang mencurigakan tiba-tiba, padahal kalau dulu kalau pasif ya udah dianggap rekeningnya tuh dorman, nanti si nasabahnya harus kembali lagi untuk eh, apa nyetor nyetor dana gitu untuk mengaktifkan kembali rekeningnya. Sekarang kalau 3 bulan langsung diblokir, terus untuk blokirnya kan itu bank cuma bisa sebagai perantara doang, cuma si bank ngasih surat untuk permintaan blokir dari nasabah diisi, dikirim nanti ke PPATK. Nah, sisa keputusan dari ini di PPATK tuh berapa lamanya dibuka itu keputusan kemarin lah korbannya tuh yang orang tuanya sakit, anaknya mau uang di nggak bisa, akhirnya terutama di itu pembayaran administrasi di rumah sakit sehingga orang tuanya wafat gitu. Kesannya tuh kayak sepele gitu. oke. Terima kasih Mbak Sura buat pendapat-pendapatnya. Ada isu apa lagi Mas tadi? ini nih janji-janji presiden dan wakil presiden nih Mas, yaitu membuka Iya, lapangan pekerjaan nih sebanyak 90 juta lapangan pekerjaan. Itu di mana ya gitu. iya. Itu ada tuh beritanya di metrotv.news.com. Ya, itu beritanya seperti itu. Jadi ini termasuk ke salah satu isu AGHT ya. Itu termasuk ke dalam hambatan dan juga tantangan. Nah, gimana nih Mas Teddy? Kenapa sih eh, janji 19 juta lapangan kerja tapi nggak ada? Itu kenapa sih kok masuk ke isu hambatan dan juga tantangan nih? Nah, itu karena banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi dan SMA itu tidak tertampung ya, karena efek dari efisiensi juga termasuk ya. Iya. Terus ada Hmm. lagi pembangunan yang kurang merata. Terus ada lagi karena upah minimum pekerjanya kurang memadai gitu. Seperti itu, Mas. Oh, ya, seperti itu ya. Jadi ini juga merupakan, kalau menurut aku ya Mas Teddy ya, ini jadi salah satu tantangan bagi generasi muda juga. Kalau aku pernah baca buku dari Angela Duckworth Mas Teddy, judulnya tuh Grit. Nah, jadi sebenarnya di grit itu apa sih? Grit itu sebenarnya itu adalah kombinasi antara semangat atau passion dan juga ketekunan. Jadi kalau misal ada nih, kita kan kadang baru lulus kuliah, terus apply ke pekerjaan, ternyata gagal, nggak dapet. Eh, itu bukan seharusnya kita langsung berkecil hati dan juga berhenti mencoba, tapi kita juga harus selalu mencoba trial and error kembali karena kalau berdasarkan buku yang tadi saya baca, kunci sukses itu bukan dari bakat, tetapi dari grit, di mana grit itu adalah kombinasi dari semangat dan juga ketekunan itu tadi. Terus asah-asah skill terus ya, Iya, Mas. betul harus seperti itu Mas Teddy. Ya, oke. Dari berbagai isu yang kita bahas hari ini, kita bisa melihat bagaimana dinamika hukum, politik, ekonomi, hingga sosial di Indonesia yang terus berkembang. Mulai dari kasus korupsi, kebijakan gaji pejabat, pengelolaan sumber daya alam, hingga masalah narkoba dan lapangan pekerjaan. Iya, semoga obrolan-obrolan kita bisa nambah wawasan ya dan membuat kita semakin kritis dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Oh ya, dan jangan lupa perubahan besar itu selalu dimulai dari kesadaran kecil di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam hangat dari untuk semua. Dah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Mas Syafri, Terima Mas Teddy, dan kasih. semuanya. Terima kasih Terima kasih semuanya. teman-teman semua.